Rambut kering, kembang, keras dan kasar. Mungkin teman-teman sering ketemu sama rambut yang kayak gini ya. Udah keras, tebal. Biasanya sih aku kalau ketemu rambut seperti ini nggak keras-keras amat sih. Tapi kali ini aku ketemu rambut yang amat keras. Di sini aku mau pelurusan rambut dengan menggunakan obat CBD yang resistan. Nah, itu obat yang resistan benar-benar enak banget ya. Satu, irit itu dia kalau terlalu banyak dia memang nggak boleh ya, harus dia benar-benar nggak terlalu banyak dan harus pas ya. Nah, kalian boleh lihat aku pengolesan obat ini teman-teman. Nah, ini rambutnya hampir full semua ya, hampir full. Rambutnya memang benar-benar keras loh. Aku baru ketemu rambut yang begini, keras, kasar, kayak obat itu pun kayak terpental gitu dia. Biasanya kalau aku pengolesan obat itu jarang sih kayak gitu. Biasanya kalau aku udah pengolesan step 1 dia langsung kayak ngikut gitu. Nah, tapi kali ini dia rambutnya memang benar-benar kayak kasar gitu dia. Nolak dia kayaknya. Jadi harus benar-benar banyak obatnya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, kalau kalian pernah ketemu rambut seperti ini kasar, itu aku rekomendasi banget itu menggunakan obat CBD yang resistan ya. Karena CBD yang resistan itu benar obat yang paling keras. Untuk dipencatokan rambut dia lebih enak. 1, cepat. 2, dia lebih kilat gitu. Dan satu lagi, obat CBD itu kalau kita memang benar-benar paham cara menggunakannya itu enak nyatuknya, nggak bau dia ya. Nah, untuk pengolesan obat step 1 hindari ya kena kulit kepala. Apalagi ya untuk step 1 itu sangat keras gitu. Jadi dihindari aja ya. Jangan sampai kena kulit kepala. Harus pintar-pintar lah bagaimana caranya supaya nggak kena gitu ya. Nah, buat teman-temanku sekalian yang ada di YouTube ini, buat kalian yang mau mengenal aku lebih dekat lagi, kalian boleh follow Facebook aku ya, Sandra Sipangkar ya. Di situ juga aku mau berbagi tips juga kadang-kadang sih. Soalnya kan lebih enak juga berbagi tips di YouTube ini. Tapi nggak apa-apa deh teman-teman. Ya, ini teknik aku pengolesan obat ini, coba kalian perhatikan. Aku pengolesan obat itu tidak terlalu banyak sekali ya, tapi merata. Merata itu beda dengan kebanyakan ya. Ya, kebanyakan itu boleh-boleh aja dibuat obatnya banyak kali, tapi itu cuma kita kan rugi gitu loh. Nah, satu lagi buat teman-teman, di sini di pengolesan obat step 1 ini kalau bisa kita cepat ya. Jangan lambat-lambat. Usahakan dia 15 sampai 20 menit kita udah selesai. Udah selesai kita pengolesannya. Dan begitu selesai pengolesan step pengolesan step pertama ini, pengaplikasiannya, kita langsung smoothing 2 jari ya. Nah, smoothing 2 jari itu fungsinya apa? Untuk merapikan atau menambah obat jika ada yang kurang. Kayak gini contohnya ya. Begini. Begitu selesai aku pengolesan obatnya, aku aplikasikan. Nih aku mau ulang lagi. Karena kalau kita nggak langsung, dia itu udah keburu ngaret ya. Nah, keburu dia ngaret, agak susah dia lengket gitu ya. Agak susah dia sisir itu kayak ngaret-ngaret gitu dia. Nah, ini jadi kalau kurang aku tambah lagi. Kita fungsinya smoothing 2 jari itu merapikan atau meratakan obatnya ya. Nah, itu enaknya CBD ini teman-teman. Dia itu kayak langsung nyerap dia gitu. Tapi kalau kita nggak paham, jangan gunakan yang resistan ya. Dimix aja sama yang normal ya. Nah, untuk pendiamannya itu kita diamkan itu sekitar 30 menit. Kok sama ya Kak Sandra ini semua sama waktunya, nggak ngecek elastis gitu ya kan. Iya, memang aku di sini jarang ya cek elastis. Jadi tips aku buat begini ya. Kalau helainya itu besar-besar ya, helai rambutnya itu besar-besar, porsi obat step 1-nya itu aku lebih banyak itu. Nah, terus kalau porsinya helai rambutnya tipis, berarti aku harus kurangi itu. Nah, makanya bisa semua jenis rambut kok bisa 30 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi aku nggak mau pusing
gitu. Untuk kalau rambutnya helainya tebal-tebal atau besar-besar, porsi step satunya aku lebih banyakin. Kalau rambutnya itu helainya tipis, aku kurangi porsinya. Nah, jadi aku tidak pusing obat seperti apa yang harus aku pakai, yang mana yang harus aku gunakan, berapa menit aku buat. Jadi aku nggak pakai itu ya, aku pakai Persi yang ini. Semua sama 30 menit, mau tebal mau tipis sama, timenya tetap 30 menit. Hanya saja kalau helai rambutnya itu besar-besar, aku tambah porsi obatnya. Kalau helainya itu tipis, aku kurangi. Kalau rambutnya rusak, aku buat kondisi rambut basah. Gitu teman-teman ya. Jadi aku nggak pusing. Banyak yang nanya, Kak Sandra gimana dong kalau kita ngecek elastis gitu ya kan. Kalau kita ngecek elastis itu gimana ya? Jujur aku tidak pakai cek elastis ya. Nggak, cukup itu aja teknik aku sampai di sini gitu ya. Sampai di sini aku tambah. Kalau kira-kira obatnya kurang aku tambah. Nah, seperti itu aja gitu. Kalau rambutnya berwarna, kasih dalam keadaan basah. Kalau rambutnya rusak, kasih dalam keadaan basah. Dan satu lagi ingat, untuk pengolesan obat step 1 cukup hanya sebatas tumbuk. Kemarin sih ada yang nanya aku, Kak Sandra, kenapa ya setiap kali aku itu pas di step 2 kok rambutnya gosong. Itu karena teman-teman itu pengolesan obat step 1-nya kena bagian yang lurus. Maksudnya gimana sih Kak Sandra? Nah, kalau rambut itu masih ada yang lurus meskipun 2 atau 3 tahun, itu rambut tidak boleh kena obat step 1. Lah, kok bisa? Iya. Nggak usah lah kena step 1. Ya. Jadi kayak mana dong Kak Sandra? Yaitu dia cukup sebatas tumbuh. Bawahnya gimana? Stop. Di skip aja. Ya. Di sini aku menggunakan catok Bailu ya. Catok high grade Bailu dan suhunya itu 220. Kalau ditanya sih aku lebih suka Bailu yang tulisannya itu tengahnya Bailu. Lebih enak aku rasa. Tapi karena teman-teman coba dong Kak review catok yang Bailu ini gitu ya kan. Nah udahlah. Intinya di pencatokan ini kita harus lambat. Nah, masukkan dulu sisir catok, baru masukkan catok. Agak dilambatin aja nyatoknya teman-teman. Coba kalian lihat aku nyatok, nggak cepet-cepet. Gini ya, kalian perhatikan lah ya. Kalau kalian betul-betul lambat aja sampai ke ujung, itu tekstur rambut itu nggak berkurang dia. Dia helai rambut itu masih utuh, dia nggak menipis loh. Begitu kita nanti selesai, dicuci aja. Begitu contohnya orangnya lupa kalau dia itu smoothing, itu langsung dicuci, itu tak akan bakal balik loh. Kalau smoothing kita itu benar-benar bagus. Nah ini dia, kita lebih pelan-pelan nyatoknya. Terus kita finishing, apakah gitu ya, apakah rambut itu udah ngerasa licin. Emang apa bedanya Kak Sandra matang sama enggak? Kalau dia kita smoothing, contohnya ada nih smoothing kita kok enggak enggak susah dia dicatok. Tapi kalau dia udah licin enak dia. Makanya usahakan dia pencatokan itu dia tegap ya. Tegap seperti ini teman-teman. Kak Sandra ini memang agak-agak apa aku tengok gitu kan. Banyak yang bilang kok agak-agak beda aku tengok tekniknya. Iya, aku di sini pencatokan itu beda ya dengan teman-teman yang lain. Beda banget ya. Ini pelan aja sampai ke ujung, gak usah cepet-cepet ya. Karena apa? Kalau cepet-cepet tekstur rambut itu dia menipis. Ingat, untuk pencatokan bagian pangkal harus dapat ya. Diangkat supaya tegap. Jadi kita nggak capek gitu loh. Mau banyak pun yang kita smoothing, kalau kita lambat seperti ini, kita nggak bakal capek teman-teman. Pastikan pengolesan obat step 1 itu benar.
30 menit. Pastikan juga partingnya itu rapi dan rata. Pastikan juga pencuciannya 100% bersih. Dan pengeringannya 100% harus kering ya. Jangan sampai salah ya teman-temannya. Ini ilmu loh. Ini ilmu gratis aku kasih sama kalian. Tolong bisa di-share. Kalau mau share bisa di-share. Atau bisa juga di ini gitu ya kan. Ditonton gitu ya, jangan dilewatkan iklannya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini pencatokan ini murni ya seperti ini aja. Jadi sebenarnya teknik smoothing itu nggak ribet amat ya, nggak seribet-ribet yang orang bilang kasih dulu ini, kasih dulu itu, kasih dulu ini, enggak. Cukup kalian dipencatokan lambat, udah itu benar-benar terasa loh matangnya, terasa ya. Nah, jadi inilah hasilnya. Enak deh dicatok kalau pakai CBD ini. Licin dia. Ya, seperti ini aku nyatoknya. Setelah ini nanti aku akan finishing rambutnya. Setelah udah selesai nanti kita pencatokannya itu dengan menggunakan sisir catok. Nah, ini kan sisir catok. Kalau teman-teman masih bingung gimana sih cara pakainya, kalian perhatikan aja aku ya. Kalian perhatikan aku cara nyatoknya. Pelan-pelan aja, lambat-lambatkan aja ya. Setelah udah selesai baru aku finishing. Nah, kalau teman-teman bisa atau mau bikin rambutnya itu ngeblow itu di akhir ya. Jangan di awal, di akhir. Setelah dia benar-benar lurus, lurusnya itu bagus banget, barulah kita finishing ya. Kita masukkan ke dalam. Itu agak lambat nyatoknya teman-teman. Kita blow, kita lambat nyatoknya ya. Semoga bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun kalian berada ya. Bila ada kekurangan aku penyampaian, kalian harap maklum ya. Saya percaya kalau kalian memang benar-benar belajar serius pasti bisa kok ya. Kalian yang udah merasa ilmu itu bermanfaat, komenlah di bawah, di komen gitu ya, supaya kita paham oh sampai sejauh mana mereka mengerti gitu. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Thank you buat kalian yang sudah nonton sampai habis ya. Nah, pastikan kalau dia minta blow itu setelah udah selesai ya. Jangan di awal di blow. Nanti kalau di awal di blow itu nggak bagus. Jadi lebih bagus setelah udah selesai baru kita blow ya. Oke teman-teman, thank you semuanya. Salam sukses dan salam sehat. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan kalian belajar ya. Ilmu itu mahal ya, harus banyak-banyak belajar ya. Terus kalau nggak, jangan hanya sekali aja ditonton. Kalau ada kesalahan bicara harap maklum. Oke, terima kasih.